Ada 8 teknik jitu untuk mengubah kemalasan kita menjadi sebuah kesuksesan. Yang pertama, Ikigai. Menemukan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Ikigai ini berarti the purpose of life atau tujuan hidup. Kurang lebih, ini adalah prinsip yang bikin hidup orang menjadi lebih bermakna, berharga dan seimbang. Seakan setiap bangun pagi, kamu berkata, "Oke, saya tahu harus ngapain hari ini." Lalu menjalani harinya dengan sukacita. Beda sama orang yang tidak punya tujuan hidup, yang setiap bangun, dia bercermin, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa? Kenapa? Dan kenapa?" Konsep Ikigai telah dijalani oleh sebagian besar masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang percaya, dengan menumbuhkan Ikigai dalam hidupnya, mereka semakin menemukan makna dalam kehidupan. Dan hal ini membuat sebagian besar orang Jepang memiliki harapan hidup yang tinggi. Terbukti bahwa Jepang adalah negara kedua yang memiliki harapan hidup tertinggi setelah Monaco. Alasan seseorang untuk bangun di pagi hari tidak selalu merupakan sesuatu hal yang besar. Terkadang dari hal-hal kecil dan sederhana kita menemukan makna dari bahagia. Misalnya, ingin menikmati matahari terbit, minum kopi pahit yang hangat, memasak makanan untuk disantap bersama keluarga, ataupun hal-hal sederhana lainnya yang tanpa kita sadari dapat membuat hidup ini bersemangat dan bahagia saat melakukannya. Untuk menemukan Ikigai, para ahli merekomendasikan untuk memberi 4 pertanyaan dalam diri sendiri. Antara lain, apa yang saya sukai? Apa yang harus saya lakukan dengan baik? Apakah kemampuan saya ini layak untuk mendapat bayaran? Apa yang dibutuhkan dunia dari saya? Itulah 4 pertanyaan yang direkomendasikan oleh para ahli supaya Anda bisa menemukan apa makna hidup ini atau apa Ikigai Anda. Yang kedua, Kaizen. Memulai langkah kecil untuk perjalanan yang besar. Kaizen dalam bahasa Jepang berarti perbaikan secara terus-menerus atau perubahan menjadi lebih baik, dan merupakan filosofi pribadi dan bisnis yang berusaha untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas di semua tingkat hidup. Pola pikir ini merupakan metode yang melakukan perbaikan terus-menerus secara bertahap dan membuat perubahan kecil menjadi lebih baik dan menghargai segala prosesnya. Kaizen pertama kali dipraktekkan oleh bisnis Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Prinsip serta fungsinya kemudian dikenal dengan The Toyota Way. Saat ini, Kaizen telah menjadi konsep yang menanamkan kebiasaan yang diinginkan, meningkatkan efisiensi dan fungsionalnya dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Konsep Kaizen mengajarkan kita untuk memulai perubahan kecil secara terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sekedar melakukan perubahan besar dalam satu waktu. Konsep Kaizen mengajarkan kita untuk tidak pernah puas dengan keadaan yang ada dan selalu mencari cara untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan menerapkan konsep Kaizen ini, kita dapat mencapai kesuksesan dan membangun kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah Pomodoro. Mengatur waktu lebih fokus dan produktif. Teknik Pomodoro adalah sistem manajemen waktu di mana Anda harus fokus secara maksimal dalam jangka waktu yang ditentukan. Menurut Francesco Cirillo, jika Anda membagi tugas besar menjadi unit-unit waktu kecil, maka Anda akan mudah menyelesaikannya. Pada dasarnya, metode teknik belajar dan bekerja ini cukup mudah. Kamu bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini untuk mempraktekannya. Yang pertama, pilih tugas dan pekerjaan yang Anda ingin selesaikan. Setelah itu, atur timer ke waktu 25 menit. Lalu fokus kerjakan tugas Anda sampai timer Anda berdering. Beristirahatlah 5 menit. Lakukan hal sederhana yang membuat Anda rileks, seperti menyiapkan teh atau kopi, melakukan peregangan tubuh, atau berjalan keliling ruangan di dalam rumah atau kantor. Mulai mengerjakan tugas lagi untuk 20 menit berikutnya. Kemudian istirahat kembali selama 5 menit. Ulangi prosesnya sampai 4 kali. Jika dalam 4 kali 25 menit tugas Anda belum juga selesai, beristirahatlah lebih lama.
yaitu sekitar 15-30 menit. Kemudian ulangi lagi proses yang di atas. Yang keempat, hara hachibu, mengatur pola makan. Mengutip dari Washington Post, penduduk Okinawa di Jepang terkenal memiliki harapan hidup yang tertinggi di dunia, yaitu 81,2 tahun. Selain itu, sekitar 400 warga Jepang yang berumur 100 tahun lebih tinggal di Okinawa. Rahasia umur panjang penduduk Okinawa disinyalir berasal dari sebuah tradisi pola hidup yang mereka anut bernama hara hachibu, yang artinya makanlah sampai kenyang 80%. Kalimat hara hachibu ini diucapkan ketika sebelum memulai makan untuk mengingatkan agar tidak makan sampai kekenyangan dan berlebihan. Selain itu, hara hachibu ini diterapkan dengan memperlambat tempo mengkonsumsi makanan agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk mencerna makanan dengan tenang. Melalui teknik ini, tubuh akan memiliki waktu untuk memberi sinyal kenyang pada perut, sehingga asupan makanan menjadi terkontrol. Oleh sebab itu, ketika makan, metode ini menganjurkan untuk tidak sambil melakukan aktivitas lain agar dapat makan dengan konsentrasi penuh dan dalam keadaan yang tenang. Metode hara hachibu ini menganjurkan agar makan ketika sedang tidak kelaparan, supaya bisa tetap berkonsentrasi mengatur tempo ketika makan dan jumlah porsi makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, Shoshin, berpikir dengan pola pikir pemula sehingga banyak kemungkinan yang bisa dibuka. Merendah untuk meroket bukan berarti merendah agar terlihat baik. Bukan pula melakukan upaya licik terselubung untuk meningkatkan prestasi. Memang sih, banyak orang di luar sana ingin melejit dengan cara-cara yang tidak anggun. Mungkin seperti pamer hal baik namun punya maksud yang terselubung. Dan fitnah menfitnah layaknya impostor, tokoh jahat dalam sebuah game. Tapi dalam video ini saya akan membahas tentang merendah yang bisa meninggikan seseorang. Sangat elegan. Pernah dengar pepatah, kosongkan gelasmu sebelum menuntut ilmu? Kira-kira seperti itulah gambaran singkat yang tepat untuk mendeskripsikan Shoshin mentality. Shoshin berarti berpikir layaknya pemula. Mental Shoshin berlatar belakang dari sikap ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa manusia harus bersikap tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika dia menerima sebuah ilmu, pikirannya akan terbuka. Lawan mental Shoshin adalah sok tahu. Merasa pintar merupakan musuh dari Shoshin mentality. Ketika kita menyingkirkan semua pengetahuan kita dan bersikap selayaknya seorang pemula, tentunya kita akan lebih mudah menerima informasi baru ketimbang mereka yang sok merasa ahli. Yang keenam, wabi-sabi, menerima ketidaksempurnaan. Konsep wabi-sabi ini berasal dari kata wabi, artinya keindahan dari kesederhanaan yang rendah hati. Juga kata sabi yang memiliki arti berlalunya waktu dan kemunduran. Ini merupakan suatu cara pandang baru yang memaknai kehidupan yang juga penting dalam budaya Jepang. Secara garis besar, konsep hidup ini mengajarkan kita untuk menerima hidup dalam segala hal yang terjadi. Konsep ini mengajarkan 3 realita dalam kehidupan, yaitu dalam hidup ada hal-hal yang tidak dapat bertahan, tidak selesai, dan tidak ada yang sempurna. Bagi masyarakat Jepang, wabi-sabi membantu masyarakatnya untuk selalu optimis dan menemukan harapan meskipun sedang berada dalam situasi sulit. Hal ini karena akar dari konsep wabi-sabi berkaitan erat dengan Taoisme dan gaya seni Biksu Zen, salah satu aliran Buddha Mahayana yang berkembang di Jepang. Di samping itu, wabi-sabi juga dikaitkan dengan rasa damai dalam melihat perubahan alam kehidupan, serta ketidaksempurnaan merupakan bagian dari hidup yang tidak harusnya kita sangkal. Forest bathing, recharge diri dengan alam semesta. Forest bathing adalah suatu kegiatan alam yang bertujuan untuk menyegarkan tubuh kita secara emosional. Caranya dengan mensinkronkan ritme kita dengan alam terbuka. Seperti namanya, forest bathing yang apabila diterjemahkan menjadi mandi hutan, merupakan kegiatan berupa menikmati hutan dengan cara berjalan kaki, mengelilinginya dan menikmati apa yang ada dalam hutan tersebut. Forest bathing ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.
Forest bathing dikatakan dapat menurunkan mood negatif seperti ketegangan, kemarahan, kelelahan, dan juga secara signifikan mengurangi level kecemasan kita. Yang kedelapan, Kakeibo, kuasai keuangan kamu. Kakeibo adalah teknik mengatur uang yang pada dasarnya mencatat setiap detail pengeluaran kita. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis Jepang, Hani Motoko, pada tahun 1904 dan sudah banyak dipraktekkan oleh ibu-ibu di zaman dahulu yang bertindak sebagai bendahara atau menteri keuangan dalam rumah tangga. Kini, teknik Kakeibo menjadi populer lagi setelah sukses dirilisnya buku berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money yang ditulis oleh penulis Jepang Fumiko Chiba. Sebenarnya, teknik Kakeibo cukup sederhana, yaitu setiap awal bulan atau saat baru menerima gaji, Anda merencanakan secara cermat uang yang Anda habiskan untuk bulan depan. Bagi rencana pengeluaran menjadi 4 kategori, yaitu pengeluaran primer, pengeluaran sekunder, pengeluaran untuk hobi dan sebagainya, dan pengeluaran yang tak terduga. Ketika Anda mengatur uang Anda akan tahu pos mana yang kurang, dan di situ Anda pasti berpikir keras untuk bekerja keras. Terakhir, boleh malas, tapi jangan jadi pemalas. Terima kasih, semoga bermanfaat.